Assalamualaikum geng, selamat datang di channel Overaki Aquatic. Di video kali ini gue mau ngebahas cara perawatan keseluruhan ikan cana, terutama si blue pulcra. Biar kita sama-sama belajar gimana sih cara perawatan ikan cana yang beredar di Indonesia. Saksikan terus videonya ya. Yang pertama, apa sih ikan cana? Menurut informasi yang gue dapat, ikan cana atau yang juga dikenal sebagai snakehead emperor merupakan ikan gabus hias yang memiliki kepala menyerupai ular. Kebayangkan kepala ular kayak apa? Dulu sering banget jadi makanan, terutama di Indonesia, dan yang gue tahu itu kayak ikan asin gitu ya geng. Tapi bedanya ini lebih bagus, lebih banyak corak dan variasi. Biasanya ikan ini hidupnya di air tawar. Kalau ikan cana di Indonesia, yaitu cana maru. Kalian tahulah pasti pecinta ikan predator, terutama ikan cana. Nah, yang di depan gue ini adalah salah satu koleksi gue yang lucu banget, yaitu cana pulcra. Ikan cana pulcra ini berasal dari perairan Myanmar bagian barat. Ikan ini hanya bisa tumbuh maksimal kurang lebih ya 30 cm-an lah ya geng. Sama kayak cana yang lain, ikan cana pulcra dapat hidup pada perairan yang rendah kadar oksigen. Jadi ya mirip-mirip kayak cupang lah ya geng. Dia bisa langsung ngambil oksigen ke atas permukaan air. Dan suhu airnya itu dingin karena iklim di habitat aslinya itu subtropis, berkisaran 16 sampai 26 derajat Celcius. Untuk pemeliharanya juga gampang banget buat si cana pulcra. Makanya gue saranin banget buat kalian yang baru mau memelihara, gue saranin banget sih si pulcra ini. Kenapa? Karena daya tahan tubuh si pulcra ini dibilang lumayan tahan banting lah ya geng, sama kayak si maru dibanding oranti. Dan gue saranin banget kalian langsung keep si pulcra. Udah gitu harganya juga bersahabat, tergantung speknya masing-masing sih ya. Yang kedua, gimana sih cara pakannya? Biasanya gue kasih makan itu setiap hari, dan setiap harinya gue kasih pelet premium blue karena buat naikin pigmen biru si pulcra. Nah, biasanya dalam seminggu itu ada makan besar di hari ke-7 sih lebih tepatnya. Gue biasanya suka kayak kasih cacing tanah, terus juga udang basah, atau bisa juga jangkrik. Tapi buat pakan setiap harinya jangan berlebihan ya geng, takutnya gendut nanti kayak lontong. Nah, biasanya dalam sehari itu gue cuma kasih 1 kali pakan aja. Dan ukurannya kecil-kecil ya, biasanya cuma gue kasih itu sekitar 3-5 butir aja sih. Yang ketiga, gimana sih cara pergantian airnya? Untuk water change atau pergantian air, biasanya gue lakuin itu cuma seminggu sekali. Itu juga nggak full ya geng, cuma sekitar 30% aja sih, supaya si ikan itu nggak kaget sama pH air yang baru kita ganti. Nah, buat air penggantinya usahain itu pakai air rendapan, supaya kadar kaporit atau zat besinya bisa sedikit berkurang atau mengendap di dasar ya geng. Yang keempat, apa sih settingan tank yang pas? Nah, untuk ornamen di tank kalian bisa sesuaiin kayak di habitat aslinya di Myanmar, atau juga kalian bisa setting ala-ala aquascape kayak yang ada di tank gue ini. Gue itu pakai batang pohon, ada batu, ada substrat berupa pasir malang merah, terus juga ada sedikit tanaman air. Kalau di sini gue pakainya tanaman airnya itu pakai tanaman ganggang. Tadinya mau pakai anubias nana, cuma gue lebih suka kayak yang natural aja sih. Dan kalau gue pakai tanaman yang di dalam atau di dasar air, gue takutnya kayak diacak-acak sama si cana ini. Makanya gue pakainya si ganggang. Tapi balik lagi sih ke selera kalian masing-masing. Untuk pemilihan background dan substrate tergantung selera kalian masing-masing juga. Kalau gue pakainya yang background hitam, terus gue pakai substrat pasir malam merah yang ukurannya 0,5.
Di sini gue juga pasang sistem filtrasi, tapi nggak gue hidupin 24 jam nonstop. Biasanya gue hidupin itu kalau udah agak kotor atau banyak sisa-sisa makanan si Cana. Supaya apa? Supaya ikan Cana ini nggak terbiasa dengan filter. Takutnya kalau gue nyalahin 24 jam nonstop, terus tiba-tiba gue matiin, takutnya dia kayak ngerasa nggak nyaman, ujung-ujungnya ntar ngap-ngapan. Makanya nggak gue aktifin 24 jam, biar nggak manja juga sih ya si Cana ini. Yang kelima, gimana sih cara melatih mental Cana? Untuk melatih mental ikan Cana biar nggak mageran atau biar nggak mojok aja, biasanya sebelum gue kasih makan itu gue selalu mainin dulu geng, kayak pakai kaca atau pakai pakan hidup. Supaya apa? Supaya insting berburunya masih ada dan nggak hilang. Biasanya kesalahan temen-temen yang keep Cana asal kasih pakan aja, habis itu ditinggal. Jadi ikan itu nggak ngerti siapa tuannya. Ya kayak jatuhnya kayak kita PDKT aja kali ya. Dan dengan jadwal pakan yang teratur, ikan ini tuh nggak mageran. Biasanya kalau yang mageran itu kalau kalian kasih pakannya berlebihan, karena makhluk hidup sih ya. Sama aja kayak kita, kalau makan banyak pasti hawanya mageran. Nah, yang tadi gue bahas itu cara gue keep Cana pulkra ya geng. Kalau kalian ada tips dan cara lain untuk memelihara ikan Cana, kalian bisa kasih tanggapan di kolom komentar agar kita sama-sama belajar gimana sih cara keep Cana kesayangan kita. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalain lonceng agar kalian dapat notifikasi video-video terbaru gue. Jadi, stay tune. See you.